kontribusi di dunia fashion ya, insya Allah ya kita akan bantu. Nah ini sebenarnya Paula pun diundang secara langsung dan membawakan nanti mungkin bisa dikasih dengan Mbak Vivi. Nah, iya tuh. Wah, wakil orang itu. Siap. Aja nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Bisa green dikit lagi. Audio ini matiin tuh. Kemudian segini? Segini ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf sebelumnya ya menunggu. Tadi kita lagi bicara sebentar. Oke, hari ini sebenarnya kita itu adalah ada respon. Setelah saya ada Ibu Vivi, dia itu Ibu Wali Kota Banjarbaru dan juga Ketua Dekranasda, desainer. Dia sekaligus desainer juga yang akan ke New York Fashion Week. Jadi kenapa ada saya dan juga Paula dan juga ada Feli, nanti akan dijelaskan. Jadi gini, biarkan saya ngomong sebentar dikit ya supaya ada informasi ya. Kalau misalkan kalian nggak usah mengingat-ingat lagi, cuman kalau memang ada aktivitas saya nggak jadi waktu itu, ini adalah salah satu programnya sebenarnya sebelum semua yang terjadi. Dan ada juga track recordnya untuk kapan masuk ketika kita diundang dan Indo Fashion Week, karena melalui Mbak Vivi tentunya undang Paula dan juga nama activity itu kita itu senang banget karena memang kain yang dibawain ini dari orang yang kehidupannya miris banget menengah ke bawah. Jadi biasanya di New York Fashion Week itu adalah sesuatu hal yang glamour, tapi kita beda. Kita mau membawa kain-kain dari orang-orang yang dibuat sama orang-orang yang benar-benar miris keadaannya. Kita membantu mereka, dijahit bersama mereka juga. Ada kesempatan di ajang yang sangat besar seperti ini. Itu sebenarnya dari kenapa saya nggak berhenti aja ketika semua itu terjadi, karena balik lagi ke niatan kita mau melakukan itu semua karena memang peduli dengan mereka semua ya, bukan hanya aktivitas itu, tapi memang dari pengrajinnya, mau itu nanti juga dari siapapun yang berkontribusi di dunia fashion ya, insya Allah ya kita akan bantu. Nah ini sebenarnya Paula pun diundang secara langsung dan membawakan nanti mungkin bisa dikasih dengan Mbak Vivi apa yang dibawakan ke mana, ke New York Fashion Week. Silakan Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih untuk rekan-rekan media yang sudah berhadir pada hari ini, dan yang terutama sekali saya ucapkan terima kasih kepada support system saya hari ini yang berhadir di sini bersama saya, karena sejujurnya saya sangat terharu adanya kegiatan ini. Saya sangat terharu adanya supporting system seperti orang-orang yang berada di depan saya, di samping saya ini, karena masih mau memperdulikan
produk-produk lokal kita yang jarang dilirik oleh negara luar, itu yang pertama. Nah, apa sih kaitannya dengan New York Fashion Week? New York Fashion Week ini sebetulnya bukan perjalanan saya yang pertama kali, ini sudah yang keempat kali, yang dimana memang di sini posisi saya adalah sebagai seorang desainer gitu. Tetapi mungkin yang bikin berbeda adalah ketika kita menyadari ternyata banyak yang perlu dibantu untuk bisa berkembang. Dan ini bukan tentang glamournya New York Fashion Week, tapi ini tentang social, humanity. Dan itu yang nggak ada terlintas lagi di kepala saya selain teman-teman saya ini yang kalau saya cerita tuh excited, Vi, ayo dong kita bantu gitu. Paula yang kita tahu sendiri model supermodel di Indonesia yang nggak kalah sama model internasional, Baim yang sisi humanity-nya, sisi sosialnya tinggi. Saya pikir kenapa enggak kita bergabung bersama, ayo dong bantu saya, karena selama ini saya udah sering banget bawa-bawa kain daerah seperti yang teman-teman lihat di samping ini, udah sering. Tapi kalau kita nggak punya teman-teman public figure yang mau mensupport kita muncul ke publik bahwa ini layak loh untuk dibawa keluar, nggak akan mungkin semuanya terjadi, nggak akan mungkin produk lokal itu mau diterima, nggak usah kan di luar negeri, bahkan di dalam negeri aja mungkin masih dipandang sebelah mata. Yang dimana yang paling mirisnya adalah di belakang perajin-perajin ini adalah mereka-mereka yang rata-rata keadaan ekonominya masih di bawah rata-rata, yang dimana sangat butuh sentuhan kita, bantuan kita gitu. Dan yang paling gampang untuk kita bisa bantu adalah yang di depan mata. Saya sebagai desainer di sini mendedikasikan diri saya panggung besar ini sebagai volunteer designer dan advisor. Nah, kenapa ada Baim dan Paula? Mereka saya ajak, saya rangkul, ayo dong bantuin saya sebagai volunteer news yang akan membantu saya mempromosikan hasil perajin kain-kain daerah perajin yang kita bina gitu. Jadi bukan kucuk-kucuk saya minta menjadi news lalu kita berangkat ke panggung internasional, tidak. Tetapi perjalanan ini sudah lama. Mbak Imi itu sering ngunjungin saya, nanya, Bu Vivi gimana, apa yang kita bisa bantu, kita support, ayo kita bina UMKM. Karena untuk membina UMKM itu tentu butuh dana, nggak sedikit, nggak serupiah, 2.000 rupiah, dan itu banyak orang yang perlu kita bantu. Kalau nggak ada orang-orang yang perhatian seperti Paula, Mbak Imi, seperti sistem yang ada di sini, nggak akan mungkin. Jadi hari ini adalah kami ingin tidak hanya kami yang tahu perjuangan ini tapi semua halayak Indonesia ini tahu bahwa ayo kita rame-rame, nggak cuma kita aja gitu, untuk bisa mendukung perjalanan ini bukan cuma sampai di lokal aja di negeri, tetapi ke kancah internasional. Dan ini adalah bagian, sekali lagi bagian social dan humanity yang ingin kita gali sebetulnya. Jadi panggung internasional itu tidak semuanya glamour, tetapi ada sisi-sisi sosial seperti ini. Mungkin itu teman-teman. Oke, kalau hubungannya dengan Kelly ini orang yang sangat peduli sekali dengan CSR, sangat rendah hebat. Oh, sekali. Oh iya. Jawab Rendah sekali. Sekali. Saya tuh suka banget, maksudnya berkenalan dengan orang-orang yang punya nilai sosial yang tinggi, dan dari awal, maaf ya saya mungkin cerita sedikit, ketika memang ada activity yang memperjuangkan orang-orang menengah ke bawah, dia selalu paling depan. Dan akhirnya senang sekali dalam perjalanan saya dan juga Paula ke New York Fashion Week, ada Kelly, saya senang banget karena memang insya Allah ya ini akan menjadi mudah-mudahan ya menjadi sesuatu hal yang sangat membantu Indonesia nantinya, apalagi di bidang fashion. Mudah-mudahan seperti itu. Mudah-mudahan seperti itu. Kalau ada yang bertanyakan silakan. Ada yang menanya? Boleh. Saya tahu itu bisa didapat di Paula. Saja Kak Paula sendiri nanti akan muncul langsung di New York sendiri seperti apa. Dan tadi kan cukup
apa sih Pak modal batik? Tadi kan bilang tadi kan boleh saya bantu jawab sebelum Mbak Im bantu jawab juga mungkin. Pertama-tama tujuan pertemuan ini adalah announcement bahwa Paula dan Mbak Im sebagai public figure tanah air membantu saya yang mungkin nggak dikenal orang, nggak seperti Paula dan Mbak Im, membantu saya untuk memperkenalkan karya perajin-perajin lokal kita di Indonesia. Itu yang pertama. Jadi ini bentuk announcement kepedulian teman-teman saya ini mau lo membantu saya, mau lo membantu kita memperkenalkan produk kita keluar. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau berbicara budget, yang saya bahas di sini adalah budget pembinaan. Bahwa untuk membina UMKM kita harus membeli produk mereka, kita harus membuat workshop, kita harus membuat trial and error, dan itu semuanya membutuhkan dana. Dan itu teman-teman saya ini nggak pernah berhitung sama saya kayak gimana ya saya mau support nih UMKM gitu, apalagi Mbak Im itu punya public speaking yang bagus gitu ya untuk mau memotivasi UMKM ini, ibu jangan patah semangat dan segala macamnya. Itu menurut saya satu hal yang mungkin belum tentu saya dapatkan dari teman-teman yang lain gitu loh. Jadi memang di sini adalah seperti yang Mas tanyakan tadi adalah announcement bahwa Paula akan menjadi volunteer news, Paula dan Mbak Im menjadi volunteer news saya di sini. Apa kira-kira apakah Paula akan naik ke New York Fashion Week dan lainnya? Paula di sini akan memakai hasil kain daerah yang dihasilkan oleh perajin-perajin ini. Karena kalau selama ini kan Paula tuh seringnya fashion show, pakai baju-baju perajin gitu yang karya-karya desainer Indonesia, tapi Paula itu nggak pernah tahu behind the scenes-nya gimana sih, semiris apa sih gitu. Nah hari ini udah beda ceritanya. Paula sebagai supermodel di Indonesia berkontribusi bukan hanya di atas catwalk, tetapi berkontribusi di belakang itu, behind the scenes-nya, untuk juga mensejahterakan, insya Allah mensejahterakan kehidupan para perajin ini yang kita bisa lihat hasilnya. Salah satunya yang sudah kita bina adalah yang di samping ini, namanya kain sasirangan. Saya berharap kain sasirangan ini bisa setara dan seterkenal batik. Mungkin teman-teman, dari mana sih kain sasirangan? Saya yakin pasti banyak yang nggak tahu ini kain sasirangan. Jadi hari ini tujuan kita adalah bagaimana kita bisa memperkenalkan karya yang mutiara dari lumpur dikeluarin gitu. Karya yang ini layak loh. Jadi saya alhamdulillah dikasih rezeki mempunyai teman seperti Paula, supermodel yang memang sangat bisa mempresentasikan tampilan itu menjadi megah. Nah itulah, kalau kita kan bukan badan model gitu ya. Jadi di sini Paula sebagai volunteer news untuk mengenakan produk-produk yang kita hasilkan ini. Ada yang bertanya? mungkin kalau ini gimana menjelaskan cerita di balik itu kan ya sebetulnya kan kakak selalu tadi bilang runway di jalan gitu. Tidak kan ya ini. Jadi aku juga berterima kasih nih dapat kesempatan juga dari Mbak Vivi gitu. Jadi karena yang biasa aku lakuin kan memang seperti di luar sana ya, maksudnya catwalk, udah jadi bajunya, udah keren, atau segala macam. Tapi kemarin dapat kesempatan untuk terjun langsung melihat proses terjadinya sebuah desain baju kayak gini. Itu banyak pengrajin-pengrajin di sana tuh yang bener-bener bekerja keras gitu loh. Bener-bener kebetulan mereka kan ibu-ibu juga ya? 90% perempuan. Nah, kebanyakan juga 90% perempuan. Di sana juga kemarin kita datang ibu-ibu muda yang punya anak, yang kesulitan untuk membiayai sekolahnya, dan dia mengrajin itu berapa jam? Dari jam berapa? Itu kalau untuk satu itu tuh 2 minggu. 2 minggu. Jadi untuk satu kain itu 2 minggu dia ngerajut segala macam. Jadi di situ tuh aku seneng banget karena kita pun sebagai model atau sebagai masyarakat Indonesia lebih menghargai, karena kita kain apa sih cuman gitu doang, tapi karena kita tahu prosesnya 2 minggu bikin satu lembar kain gitu, itu kita jadi lebih proud ya, lebih bangga dan lebih bisa menghargai hasil karya lokal Indonesia, produk lokal Indonesia. Pakaian akan ada 10 look insya Allah yang kita bawakan, tetapi dalam satu look itu bisa beberapa items, dan itu semua sampai menjahitnya pun adalah orang-orang lokal di pelosok tersebut begitu.
Jadi ini juga perlu saya sampaikan kepada teman-teman, kenapa sih kok 4 kali saya New York Fashion Week, ini keempat nih, tiga-tiganya saya nggak pernah pakai media, pakai teman-teman influencer, pakai teman-teman artis, saya nggak pernah. Saya jalan-jalan aja karena sifatnya adalah komersil untuk brand. Tetapi tahun ini berbeda. Alhamdulillah saya sedang menjabat sebagai Ketua Dekranasda Kota Banjarbaru, di mana Dekranasda itu adalah Dewan Kerajinan Nasional Daerah, tempat yang paling kredibel untuk menampung UMKM di Indonesia, di kota masing-masing ataupun kabupaten masing-masing. Sehingga kenapa pertanyaannya adalah dari Banjarbaru. Kenapa pemilihan kainnya dari Banjarbaru? Karena Dekranasda yang kita bawa ataupun kerajinan yang kita bawa berasal dari kota Banjarbaru, yang dimana kota ini atau Kalimantan salah satu daerah yang jarang dilirik untuk perkara fashion ataupun textile, Indonesian textile ataupun hasil kerajinannya, itu paling jarang dilirik. Sehingga ini adalah momen yang tepat, makanya kenapa kita I'm thanking you so much semua untuk media-media hari ini, Masya Allah Tabarakallah, Baim terutama, thank you so much karena telah memfasilitasi ini. Kenapa ini yang keempat ini harus di-announce? Karena itu bukan tentang New York Fashion Week-nya, glamourity-nya enggak, tetapi tentang social dan humanity yang ada di dalamnya. Begitu. Ya. Baik, perlu teman-teman ketahui, Sasirangan ini ada di salah satu negara di luar yang bukan di Indonesia tetapi terkenal banget. Kalau teman-teman bisa dengar Jepang, dia mempunyai kain yang sama kurang lebih dengan Sasirangan sebetulnya. Tetapi yang Jepang punya itu terkenal sekali. Bahkan kita di sini selalu menyebut kain ini adalah Shibori. Pernah dengar? Shibori. Padahal kita punya Jumputan, Sasirangan. Jadi kenapa? Menariknya apa sih? Menariknya kenapa negara Jepang bisa menginternasionalkan kain tersebut? Sementara kita di Indonesia punya, tetapi nggak pernah dilirik. Hanya batik, tenun, Jumputan, ataupun tenun Lombok dan segala macamnya. Sasirangan itu hampir nggak pernah. Mungkin 90% nggak pernah di-up ke atas gitu, bahwa kita mempunyai juga sekelasnya Shibori, sekelasnya kainnya Jepang kita punya. Tetapi tidak pernah ada media ataupun teman-teman yang berusaha upscale tentang kain si Sasirangan ini. Padahal tekniknya sangat sulit sekali untuk dikerjakan dan itu membutuhkan waktu yang lumayan panjang dan tidak bisa dikerjakan oleh satu orang. Harus dikerjakan dengan beberapa orang. Maka dari itu nilai dari value dari si kain ini sangat tinggi sekali seperti itu. Makanya kenapa saya bercita-cita mensejajarkan Sasirangan ini dengan batik, karena negara lain berhasil menginternasionalkan kain tersebut seperti itu. Maaf. Eh,